Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, kebakaran terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 11 Januari 2025 dini hari. Ada 3 ruangan ludes terbakar di kantor yang berada di Jalan Anggrek Raya, nomor 2 Paropo, Kecamatan Panakukang ini. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Kaswadi dari Makassar. Selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang Ilu. Baik, rekan Kaswadi dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa kronologi dari kebakaran di Kota Makassar yang terjadi dini hari tadi. Ya, bisa saya laporkan Ilu bahwa juga kepada Tribuners bahwa kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berada di Jalan Anggrek di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar terbakar pada Sabtu 11 Januari dini hari, tepatnya pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Nah, kebakaran ini belum diketahui sebenarnya asal muasalnya, namun bisa saya jelaskan terkait mungkin kronologi bagaimana peristiwa tersebut terjadi berdasarkan dari kesaksian dari Danru Keamanan kantor distrik Makassar yang juga merupakan saksi mata dalam kebakaran ini. Dari penjelasan saksi mata yakni Aldi, bisa saya sampaikan bahwa pada saat sebelum kebakaran terjadi itu ada 3 staf dari bagian keuangan yang bekerja hingga pukul 2:05 waktu Indonesia Tengah. Setelah keduanya pulang, kemudian dibukakan pintu pagar oleh pihak ataupun dari Aldi ini selaku satpam. Tak lama berselang itu mungkin ada sekitar 10 menit uh, anak muda yang berada ataupun nongkrong di belakang kompleks tempat kantor dinas pendidikan berada menyampaikan bahwa muncul asap dan api di bagian uh, belakang dari kantor dinas pendidikan kepada Aldi. Aldi pun langsung mengambil bambu untuk mematikan saklar listrik dari kantor dinas pemadam kebakaran, kemudian meminta tolong kepada sekitaran lokasi kejadian untuk menghubungi damkar. Tak berselang lama pun api semakin membesar karena pada saat itu juga hujan terjadi dan tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga api cepat membesar dan sekitar mungkin pukul 2.20 mobil pemadam kebakaran dari berbagai baik dari posko induk maupun posko kecamatan langsung datang untuk memadamkan api. Nah, untuk api sendiri ini memang kabarnya berawal dari dinas, mohon maaf, berawal dari bagian ruang keuangan dari kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Dan untuk diketahui juga Tribuners, ada 3 ruangan yang terbakar yakni ruang keuangan, ruang perencanaan, dan aula. Dan dalam hal kebakaran tersebut bisa dikatakan hampir semua dokumen-dokumen penting ludes terbakar termasuk Videotron, Smartboard, kemudian 7 unit motor yang akan dilelang dari Dinas Pendidikan Kota Makassar tak luput dari kobaran api. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dulu kepada para tribuners. Baik, rekan Kaswadi hingga saat ini apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi untuk menyelidiki apa sebenarnya sumber ataupun juga penyebab kebakaran yang terjadi di Kota Makassar tersebut? Ya, Ilu, pasca kebakaran memang pihak kepolisian sudah turun tangan untuk melakukan pendataan terkait hal-hal apa saja yang penyebab terjadinya kebakaran termasuk mungkin dokumen-dokumen dan barang-barang penting yang memang habis dilalap oleh si Jago Merah. Dan pada pagi tadi juga telah turun tim Inapis dari Polrestabes Makassar yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk juga telah dipasang dari
garis polisi di sekitaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Namun sampai sekarang ini dari pihak kepolisian masih menyelidiki bagaimana ataupun penyebab dari kebakaran dari kantor Dinas Pendidikan. Sampai sekarang ini belum diungkap dari kepolisian. Jadi mungkin kita masih harus menunggu seluruh proses rangkaian yang berlangsung dari pihak kepolisian dulu. Sekian. Baik, untuk respon dari Kepala Dinas sendiri, apakah ada respon mungkin hingga saat ini rekan Kaswadi terkait peristiwa ini? Ya, dari pelaksana harian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Nirma Palamba sendiri uh, mengatakan bahwa untuk saat ini dia sebenarnya ingin mengevakuasi beberapa dokumen yang masih ada di sekitar lokasi kebakaran, mungkin yang masih khususnya yang ada di ruangan perencanaan maupun ruang keuangan ingin dievakuasi ataupun diselamatkan, mengingat saat ini kondisi di dalam ataupun ruang khusus perencanaan dan keuangan belum bisa dimasuki secara umum oleh pihak distrik karena dari tim Inavis melarang sebagai dalam rangka proses penyelidikan terkait penyebab kebakaran dari kantor Dinas Pendidikan. Olehnya itu sebenarnya ia sangat ingin meminta beberapa barang penting yang memang bisa dievakuasi diambil untuk saat ini, jangan sampai justru akan semakin rusak ke depannya. Kemudian dia juga menunggu dari keputusan ataupun kebijakan dari Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, terkait bagaimana aktivitas pelayanan di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, lantaran saat ini gedung yang berbentuk T, khususnya di ruangan keuangan perencanaan dan olah ini sudah tidak bisa digunakan, meskipun beberapa bagian lain yang ada di kantor tersebut masih bisa digunakan secara umum oleh para pegawai. Namun mereka masih menunggu apakah akan berpindah kantor untuk sementara waktu atau seperti apa ke depannya. Ini tergantung dari kebijakan dari Wali Kota Makassar saat ini, Bapak Dani Pomanto. Mungkin itu Ilu. Terkait itu mungkin apakah apa yang disampaikan Bapak Dani Pomanto terkait peristiwa ini, apakah sudah memberikan komentar terkhusus begitu rekan Kaswadi? Iya, dari Wali Kota Makassar sendiri, Bapak Dani Pomanto dalam menyampaikan pesan khusus melalui video yang beredar sejauh ini, sejak pagi tadi, bahwa ada 3 instruksi yang dia sampaikan dalam video yang berdurasi sekitar 2 menit itu. Pertama, terkait meminta publik untuk tidak menerka-nerka ataupun menyebarkan spekulasi yang tidak-tidak terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Dani Pomanto meminta bahwa seluruh pihak untuk menunggu proses penyelidikan dari kepolisian untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan. Olehnya itu, ia meminta seluruh pihak untuk tidak menghubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang saat ini terjadi di kantor Dinas Pendidikan sendiri. Kedua instruksi yang diberikan yakni adalah terkait mungkin relokasi sementara dari para pegawai dari kantor Dinas Pendidikan untuk bisa pindah ke Makassar Government Center yang berada di belakang Balai Kota ataupun di beberapa aset atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, dan saat ini masih ditinjau yang mana memang layak untuk digunakan oleh para pegawai Dinas Pendidikan agar pelayanan di Dinas Pendidikan ini tetap terlaksana secara normal seperti sedia kala. Instruksi ketiga adalah meminta kepada seluruh birokrat yang ada di dinas ataupun di lingkup pemerintah Kota Makassar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar agar melakukan mitigasi bencana terhadap bencana kebakaran. Pak Dani Pomanto ini meminta kepada seluruh SKPD-nya dan para pegawainya untuk memeriksa dengan baik bagaimana kondisi bangunan yang ada, kondisi bangunan atau perkantoran yang digunakan oleh para SKPD. Begitu Ilu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, dan juga dalam peristiwa ini artinya tidak ada korban luka begitu ya akibat kebakaran, dan juga rekan Kaswadi dapat disampaikan kepada Tribuners
Seperti apa proses pemadaman yang terjadi di dini hari tadi dan juga berapa lama kemudian para petugas damkar berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di distrik Kota Makassar? Iya, bisa saya laporkan sendiri juga kepada para Tribuners bahwa kebakaran yang terjadi pada pukul 2.15 WITA itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa karena memang aktivitas di kantor Dinas Pendidikan sudah tidak ada sama sekali. Yang tadinya pada hingga pukul 25 sebenarnya sempat ada 3 staf dari keuangan yang masih bekerja, namun pasca ketiganya pulang baru terjadi kebakaran dan itu sekitar pukul 2.15 baru dilihat dari titik api. Tak lama berselang itu dari pihak saksi mata tadi Aldi menyampaikan kepada warga sekitar untuk meminta tolong menyampaikan peristiwa kebakaran ini ke dinas kebakaran. Kita tahu sendiri dari Jalan Anggrek dan pusat posko pemadam kebakaran yang ada di wilayah timur cukup dekat sehingga para petugas dari damkar segera bergerak kemudian dibantu dari posko induk dan beberapa posko daerah lainnya yang sekitar berada di wilayah Jalan Anggrek dan sekitar pukul 2.20 itu mungkin para petugas damkar sudah turun, mungkin ada sekitar 8 armada lebih yang memang diturunkan untuk memadamkan api dan hingga berlangsung sekitar 3 sampai pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pagi hari masih sempat terjadi, masih ada sisa-sisa asap yang di sekitaran lokasi kebakaran, maka tadi kembali sempat diturunkan 2 mobil pemadam kembali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi titik api maupun asap yang muncul pasca kebakaran di kantor Dinas Pendidikan. Sekian, Nilu. Baik, terima kasih rekan Kaswadi atas laporannya dari Kota Makassar terkait kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada dini hari tadi. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa pasca kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan foto kami, balik ko. Ito eh. Ya, betul. Tapi sekarang kan tenaga kerja. Tadi kiraan aja tali rapi ya. Ada yang bilang laporannya nih.
pukul 2:05 masih ada staf di tepatnya di keuangan 3 orang. Pulang itu jam 2:05. Jam 2:05 saya sempat bukakan pintu. Sudah itu saya kembali ke loketku. Kembali ke loket, turun hujan, gerimis. Pas keluar lagi di depannya pintu, bakteria anak-anak di sini kebakaran. Ada satu anak muda lari, bilang, "Om, terbakar itu di belakang." Warga, Pak? Iya, yang begadang di sini. Ini bos. Iya. Anak kompleks itu. Jadi yang saya perkirakan itu sumber api ini dari belakang. Tapi saya tidak bisa prediksi apakah arus pendek atau Belakang ini Pak ruangan apa? keuangan. Berarti yang ini Pak ya? Iya, keuangan, terus di sampingnya itu perencanaan. Terus aula dinas pendidikan terbatas. Iya. Begitu sudah itu jadi bisa keluar di depannya Salsabila, berteriak, minta tolong dulu, koordinasi sama ini pemadam. Pas saya lari masuk karena motor saya terlupa di situ, api sudah ini membesar. Saya dorong motorku, pemadam sudah jadi saya tunjukkan langsung ke sini, langsung api sudah membesar memang, Pak. Tiba-tiba api membesar, pertamanya ada letusan. Jadi itu bara api lari naik, tiba-tiba langsung kencang angin, cepat sekali kejadian itu, Pak. Langsung sudah itu saya telepon ini Pemadam. Bukan, pemadam sudah sementara pemadaman memang. Saya teleponi Kabid SMP pada Pak Guntur, bilang, "Pak, musibah terbakar kan." Saya teleponi Kasubag Keuangan, baru mantan Kadis, baru selesai itu sudah sementara pemadaman. Yang terbakar ruangan ini pertama keuangan, terus perencanaan dan aula. Sarana dan prasarana Pak di dalamnya? Prasarana aman, Dikdas aman, terus bidang GPK aman, umum dan kepegawaian aman, pemilik aman, pengawas aman, PAUD Hikmas aman. Alat-alat yang terbakar Pak? Kalau ini motor memang motor Randis, tapi sudah dimensiunkan memang. Ya, sudah tidak ada 7 unit itu. Terus kalau barang yang terbakar di dalamnya ruangan ini tidak bisa. Tidak ada yang diselamatkan Pak? Ya. Tidak ada yang diselamatkan? Tidak ada. Tidak diselamatkan. Katanya juga ada layar di atas Pak? Yang terbakar di aula itu Videotron sama Smartboard. Itu server atau apa itu Pak? Server di sini Pak. Server hangus juga itu Pak? Server hangus. Pasti. Server untuk apa? Server Dapodik. Pak, kalau tadi yang mungkin awal mula api itu masih berupa asap atau memang sudah langsung membesar? Tidak. Awal mulanya itu kan hujan. Saya lihat, saya kira kabut. Toh, kenapa hujan-hujan ini berkabut? Pada ini asap lewat di atasnya aula. Tapi kan masih tipis. Sudah begitu. Kembali lagi kan. Kembali ini seandainya jam 2 kejadian itu bilang ada terbakar, pasti anak-anak sini karena masih ada anak-anak kerja di sini. Dia pulang itu jam 2:05. Saya bukakan pintu. Berselang 10 menit pulangnya berteriak anak-anak. Dia jadi jam 2:15. Tapi yang masuk itu Pak masuk ke ruang mana? Dia bekerja ruangan mana? Ini ruangannya. Iya, pasti ini ruangannya yang hangus. Stafnya memang keuangan. Saat ditinggal itu Pak, listrik dipadamkan atau? Saya waktu berteriak anak-anak, saya langsung ambil bambu. Saya pukul itu panel di luar. Pas turun nih Tidak Pak, di ruangan keuangan itu pas saat ditinggalkan 3 staf itu dimatikan lampunya atau? Saya kurang tahu Pak, karena kuncinya memang keuangan saya tidak pegang. Security jadi
Yang saya pegang itu kunci cuma pintu awal di depan. Jadi yang dipegang itu masing-masing ruangan. Iya, keuangan sama pegang, kas sama pegang. Terus termasuk bagian umum ruangannya Pak Kadis itu saya pegang. Banyak berkas yang bisa kami evakuasi, hanya harus minta izin dari Inafis dulu. Kita harus izin dulu karena masih ada bidang-bidang yang butuh. Ya, tapi karena khawatirnya kalau tidak cepat dievakuasi kan ada plafon yang roboh, kemudian ada air di lantai, itu yang kami mau minta izin dulu ke Inafis, ke pihak aparat untuk bisa menyelamatkan dulu yang masih bisa diselamatkan. Akan masuk melihat apa-apa yang bisa Iya, diselamatkan. ini mau izin dulu, boleh nggak? Kebetulan semua kepala bidangnya ada. Ya. Tapi fasilitas alat-alat yang penting di dalam ini apa saja Yang terbakar. katanya ada server dan lain-lain. Iya, seperti yang disampaikan oleh yang menjaga dan yang punya ruangan, bagian keuangan dengan bagian perencanaan. Kita lihat sendiri tadi kan, itu dua bagian itu, keuangan dengan perencanaan kan bersebelahan, di dalamnya ada server. Terus untuk penampungan sementara Bu, mungkin Ini lagi minta petunjuk Pak Wali, ini lagi telepon sama beliau. Iya. Semoga ada solusi secepatnya, bisa kita konsolidasi kembali. Lagi menunggu petunjuk beliau. Katanya yang di gedung baru ya Bu, yang di belakang Balai Kota ini, apa sudah ada mungkin informasi? Belum ada petunjuk dari pimpinan. Kami tunggu menunggu aja dulu. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.